Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah bersedia meluangkan waktu malam hari ini. Sebuah kebahagiaan bagi saya bisa sharing ke teman-teman semua tentang kali ini kita topiknya ini ya, tentang SEO dan juga blog. Nanti bahas juga soal Google AdSense. Highlight-nya tentu saya ingin coba untuk nge-push lagi bahwa organik itu cukup asik untuk dimainkan sekarang. Oke, mungkin kita disclaimer dulu. Jadi nanti ini di channel saya ini kan nanti bakal banyak ini ya materi yang bakal kita bahas. Jadi kemarin Shopee itu adalah seri pertama. Jadi nanti bakal ada banyak topik-topik yang dia bentuknya subtopik dari yang kemarin kita bahas. Dan hari ini masuk ke materi blog dan SEO dan Google AdSense juga masih dalam gambaran general secara umum saja. Nanti kedepannya saya akan lebih spesifik kita bahas satu persatu dari mulai riset keyword, kemudian cara nulis yang benar, kemudian SEO on page-nya bagaimana, SEO off page-nya juga bagaimana, kemudian bahas silo structure juga itu kita akan bakal masuk per sub juga. Tapi memang nggak malam ini kita bahas per subnya. Jadi malam ini lebih ke general picture-nya secara umum. Harapannya teman-teman yang baru kenal SEO, baru terjun ke dunia blog, dapat gambaran utuhnya dulu, paham dengan istilah-istilah yang mungkin belum pernah didengar. Nanti baru kita akan sampai ke sana, ke bagian sub spesifik topiknya. Oke, langsung saja saya akan masuk ke slide. Saya rasa tidak perlu perkenalan lagi lah ya. Mungkin sudah banyak yang tahu siapa saya dan bagaimana kiprah saya di dunia internet marketing, khususnya di dua tipe bisnis ya, yaitu Shopee Affiliate dan blogging. Nah, dalam dunia SEO dan blogging, riset keyword ini menurut saya salah satu skill atau salah satu pengetahuan yang wajib dikuasai kalau kita ingin mendapatkan porsi di mesin pencari khususnya ya. Karena riset keyword kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar, baik apapun, sebagus apapun konten yang kita sajikan ke pembaca atau kita terbitkan ke blog, itu hasil juga tidak optimal karena nggak ada yang baca, nggak ada demand gitu, nggak ada permintaan. Gitu. Tapi sebaliknya kalau artikel yang kita tulis tidak terlalu istimewa dari segi penulisan, tapi kita membidik demand yang tepat, di situ ada permintaan pasar, kemudian kita memberikan solusi dari intent atau kebutuhan pasar, maka kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan pembaca. Syukur-syukur kalau kita bisa page one dan mendapatkan porsi yang tentu lebih besar dibandingkan posisi yang lainnya. Jadi, hal pertama yang akan kita bahas adalah soal riset keyword. Nah, riset keyword ini, teman-teman, sebenarnya tidak harus selalu menggunakan tools berbayar. Zaman dulu ketika belum ada Ahrefs, ada sih, tapi belum setenar sekarang ini. Belum setenar sekarang, kemudian belum ada Ubersuggest, jauh banget tuh Ubersuggest. Ubersuggest kan baru ada sekitar 3 atau 4 tahun ke belakang kan. Zaman dulu nggak ada tools berbayar. Paling banter, seingat saya ada SEO Samurai kalau nggak salah, atau seperti itu bunyinya nama tulisnya, tapi saya nggak pernah pakai. Yang dipakai apa Mas? Dipakai paling banter keyword planner waktu itu, namanya AdWord tools kalau nggak salah, riset tools seperti itu, punya saya lupa juga ya. Belakangan berganti menjadi keyword planner, kemudian belakangan sudah diubah bentuknya menjadi fitur yang semi berbayar sehingga orang tidak pakai lagi. Lalu muncul berbagai macam tools dari Ahrefs, kemudian Ubersuggest, Semrush dan lain sebagainya. Yang lebih simpel dari segi UX-nya,
interface-nya, tapi dari segi fitur dan fungsinya jauh lebih lengkap dibandingkan Keyword Planner, walaupun berbayar. Maka kemudian tools-tools yang free itu tidak lagi dipakai. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya modal, tidak punya sumber daya, dana yang cukup untuk membeli tools-tools itu, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman nggak usah risau, cukup gunakan fitur-fitur yang disediakan, khususnya yang free, untuk melakukan riset kata kunci. Nah, fitur yang paling sering dan paling saya juga masih gunakan sampai saat ini tentu adalah Ahrefs yang free. Fitur Ahrefs yang free ini cukup baik untuk digunakan kalau menurut saya pribadi ya. Cukup baik untuk digunakan. Kemudian, bentar, saya pasang ini dulu. Cukup baik untuk digunakan, kemudian bisa dipakai tanpa harus membayar, lalu hasilnya juga cukup akurat. Saya akan perlihatkan ya, teman-teman. Nah, ini dia fitur free yang ditawarkan oleh Ahrefs. Ini bisa kita pakai, nggak harus bayar ya. Kalau untuk buat sekedar riset ini sudah sangat cukup sekali. Apalagi kalau teman-teman baru terjun ke dunia blogging, kemudian mempelajari SEO, lalu ingin mencoba untuk melakukan riset keyword, dimulai dari yang simple dan tidak harus makan biaya, fitur ini, layanan ini adalah yang paling bisa diandalkan. Jadi tinggal ke sini, kemudian teman-teman silakan riset apapun, misalnya definisi internet misalnya ya, seperti ini, misalnya definisi atau sejarah internet misalnya, maka tinggal enter, tentukan negaranya dulu ya, negaranya pasti Indonesia, kemudian I'm not robot untuk spam checkernya, lalu akan muncullah hasil pencarian, hasil riset yang diberikan oleh Ahrefs free ini. Kelihatan di sini ada angka volumenya, ada keyword difficulty, ini persaingan ya. Persaingannya semakin rendah semakin bagus, semakin tinggi semakin berat. Lalu semakin ke bawah, ini nanti hanya muncul volumenya saja, keyword density-nya ditutupin, jadi harus sign up yang berbayar. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Bisa ambil dari sini, dari angkanya. Berapa sih volume yang paling tepat, Mas? Sebenarnya tergantung kitanya mau bidiknya seperti apa. Kalau misalnya persaingannya cukup rendah, maka kita bisa naikkan volumenya. Tapi kalau kita menemukan volume yang tinggi, tapi persaingannya juga tinggi, untuk blog baru dihindari dulu. Jadi misalnya seperti ini ya, sejarah internet di dunia dengan 400 volume dan 5 difficulty-nya, ini sudah cukup bagus untuk diambil. Kemudian kata kunci, jumlah kata kuncinya semakin panjang semakin baik, artinya semakin spesifik. Ini juga bisa. Kemudian ada fitur question juga. Ini juga bisa dipakai. Biasanya ini juga kalau untuk beberapa negara kurang akurat ya. Tapi nah ini ada muncul juga risetnya kata kuncinya nih, kapan dimulai wilayah Indonesia. Ini bisa kita sisipkan juga ke dalam artikel. Nanti harapannya tentu bisa dapatkan ini ya, fitur snip-nya untuk Q&A, untuk FAQ. Jadi kita juga bisa makin memperbesar kans untuk mendapatkan traffic. Seperti yang teman-teman lihat, ada banyak pilihannya. Tinggal kita sesuaikan kita mau bahas yang seperti apa sih artikel yang ingin kita bahas, berapa panjang, berapa lengkap. Tentu ini bisa jadi salah satu sudut pandang lain untuk memperkaya artikel kita. Oke, berikutnya fitur atau keyword riset yang biasa atau bisa teman-teman gunakan. Yang free tentu Google ya. Google itu ada beberapa, sebenarnya tidak dua ya. Ada beberapa fitur dan fungsi yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah auto suggestion atau complete ya. Atau complete seperti ini, kita tinggal ketikkan saja kata kuncinya.
kemudian kita kasih spasi di belakang internetnya, akan muncul seperti ini dia. Ini kalau kita otak-atik spasinya, dia akan muncul pilihan kata kunci yang lain, misalnya spasinya saya letakkan di depannya. Maka akan berbeda hasilnya kalau spasinya saya letakkan di belakang. Nah, beda ya. Hapus. Nah, seperti ini hasil defaultnya. Misal saya ubah ya. Misalnya internet marketing misalnya. Kalau saya letakkan di depan itu akan berbeda spasinya ya. Kata kunci pilihannya akan berbeda. Kalau saya hapus spasi di depan kemudian saya pindahkan ke sebelah marketing, maka hasilnya juga berbeda. So di otak-atik ini akan ini juga. Begitu juga kalau teman-teman tambahkan karakter, tambahkan huruf, tambahkan kata-kata yang lain, frase yang lain, dia juga akan berubah. Walaupun di sini tidak kelihatan berapa volumenya, tapi banyak praktisi mengatakan bahwa frase-frase atau kata kunci yang muncul di auto-suggest ini, dia mempunyai histori pencarian sebelumnya. Jadi kalau seandainya dia bentuk kata kuncinya dia acak, belum pernah dicari, maka dia tidak muncul di sini. Memang betul ada misalnya seperti tadi, ya histori pencarian yang pernah saya ketikkan, tapi dia berbeda nih seperti tadi ya. Ini sudah pernah saya ketikkan, dia bentuknya akan berwarna biru lebih tebal. Kalau yang belum pernah saya ketikkan, dia akan berwarna hitam. Jadi bukan histori ini maksudnya ya, tapi histori pengguna-pengguna yang lain. Kalau yang warna biru ini histori saya pribadi yang tadi saya ketikkan, pernah saya ketikkan atau saya cari, dia memang seperti ini. Ini bisa kita hapus. Tapi kalau yang hitam, berwarna hitam ini adalah history dari user-user sebelumnya yang datanya tersimpan di database-nya Google, kemudian dimunculkan kembali ketika ada orang lain yang mengetikkan query yang sama. Jadi secara tidak langsung Google memberitahu ke kita sebenarnya ada loh orang lain yang sudah mencari keyword ini sebelum kamu. Ini dia rekomendasinya. Gitu. Berapa banyak memang tidak ada angkanya, tapi ada. Jadi paling tidak kita sudah berangkat dari data yang valid bahwa kata kunci itu sudah pernah ada yang mencari. Artinya ada demand di situ, ada permintaan. Sehingga teman-teman tidak menulis secara membabi buta, tapi berdasarkan data. Oke, saya cek dulu ya. Ada kendala. Oh, oke, siap. Lanjut ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, preset yang paling mudah adalah dengan mengintip kompetitor. Saya rasa teman-teman sebagian sudah mengetahui cara ini. Tapi mungkin ada juga yang enggan, sungkan, atau belum tahu cara ini bisa digunakan. Maka, misal teman-teman punya blog tentang teknologi, maka cara paling mudah adalah dengan membuka blog teknologi lain yang pernah teman-teman dengar, lihat, baca, kemudian tinggal dibuka saja. Dibuka, kemudian biasanya ini kebetulan nggak ada ya. Biasanya di bagian sidebar ini ada fitur artikel terpopuler, artikel ngetop, atau artikel paling banyak dibaca, dan lain sebagainya. Itu bisa kita ambil sebagai data dasar bahwa konten ini tuh ternyata banyak yang baca atau banyak yang tertarik. Sehingga teman-teman tinggal ambil, kemudian tulis dengan versi yang lebih lengkap, lebih baik, lebih SEO friendly, lebih optimis juga. Harapannya kita bisa bersaing dengan kompetitor yang kita intip ini. Apakah cara itu ilegal? Tentu tidak. Kecuali teman-teman teman-teman lihat blognya, kemudian tidak cuma ambil keywordnya, tapi juga copy paste semua. Itu udah sudah pernah mengajarkan itu ya. Jadi jangan dipraktekkan. Oke, itu untuk yang kompetitor. Berlaku untuk semua jenis niche ya, semua niche. Baik tidak hanya teknologi, bisa yang lain, bisa lifestyle. Yang paling gampang lifestyle ya ke detik.com, ke Lipi6, ke banyak pilihannya. Banyak pokoknya dia. Saya rasa teman-teman sudah punya referensi masing-masing. Tapi intinya adalah kita boleh mengambil keyword dari kompetitor, kemudian menuliskan
kembali artikelnya dengan versi yang lebih baik tentunya. Oke, kita lanjut ke SEO on page. SEO on page ini juga sering banget sudah kita bahas ya. Dan dari tahun ke tahun tidak banyak perubahan yang terjadi. Yes, ada yang berubah, ada yang berkembang, ada yang baru, tapi secara keseluruhan teknik SEO on page ini tidak banyak berubah. Misalnya, teman-teman ya, misalnya ketika tadi kita udah dapat keywordnya dari riset, apapun tools yang teman-teman pakai, berikutnya tentu tinggal mengimplementasikan keyword itu ke dalam artikel. Tapi tidak hanya sekadar ditulis, tetapi juga diterapkan beberapa teknik standar yang saya rasa beberapa teman-teman di sini sudah mengetahui, bahkan mungkin sudah hafal sekali ya. Tapi saya juga yakin masih banyak teman-teman yang belum secara secara total menerapkan SEO on page, bisa jadi karena malas, atau karena waktunya belum ada, atau karena kesibukan, atau karena sudah ada tim tapi tidak optimal. Nah, ini bisa jadi salah satu pengingat lagi bahwa kita harus tetap keep on track, memastikan bahwa semua teknik-teknik yang kita pelajari sudah diimplementasikan dengan optimal. Yang pertama yang selalu saya praktekkan adalah keyword harus ada di judul dan paragraf pertama. Apakah ini berlaku untuk semua niche? Yes, hampir semua niche berlaku. Tetapi memang ada dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama adalah sebentar. Jadi ada dua pendekatan yang teman-teman silahkan ambil yang manapun, dua-duanya betul, tidak ada yang salah. Hanya tinggal kita itu merasa nyaman yang mana saja. Yang pertama, teman-teman, ada pendekatan yang orientasinya lebih ke keamanan update algoritma. Sehingga penggunaan kata kunci itu dia dimodifikasi. Tidak harus exact keyword. Misal ya, keywordnya adalah definisi internet marketing, misalnya ya, saya coba yang paling mudah saja. Untuk orang yang bermain aman, maka judulnya dia tidak harus benar-benar menggunakan keyword ini, tapi bisa misalnya definisi lengkap internet marketing. Oke, perhatikan ya, di sini ada tambahan frase lengkap untuk memisahkan antara frase di dalam kata kunci definisi internet marketing. Tujuannya supaya tidak terlalu kelihatan bahwa kita mengejar kata kunci. Apakah ini bisa ngerank? Bisa, sangat bisa sekali teman-teman. Kemudian paragraf pertamanya juga dibuat sedemikian rupa. Oke, misal ini teman-teman, ini adalah kalimat saya pilih sedapatnya saya, jadi jangan berpikiran ini kok kalimatnya terlalu cupu ya, jangan, tapi maksudnya saya pilihkan kalimat yang saat ini saya praktikkan di saya, jadi memang lebih sederhana saja. Oke, misalnya sorry ya, seperti ini, dalam artikel ini saya secara lengkap apa definisi dari internet marketing. Oke, sama ya dengan judul, di sini ada tambahan dari. Kemudian misalnya juga definisi, boleh kata yang lain dari ilmu internet marketing misalnya. Ini juga ditujukan untuk cari aman, lebih cari aman, sehingga tidak terkesan artikel ini mengejar kata kunci tertentu. Tapi yang paling penting, frase definisinya ada, frase internet marketingnya juga ada. Seperti ini ya. Boleh. Bahkan ada yang lebih ekstrim, dia misalnya seperti ini. Internet dewasa ini dikaitkan
dengan dunia marketing. Dan definisinya pun berkembang menjadi lebih luas. Nah, seperti ini juga bisa teman-teman. Internetnya di sini ya, marketingnya di sini, definisinya di sini. Ini juga bisa jadi salah satu cara untuk main aman. Jadi biasanya, karena saya juga pegang korporasi ya, jadi media juga, sehingga mereka tidak mau kita main SEO on page-nya atau bermain kata kunci terlalu kaku. Karena kalau kita ngikutin teknik sakleknya SEO on page, tentu artikelnya menjadi kaku, tidak mengalir, dan terkesan sekali kita ngejar keyword-nya. Tapi kalau teman-teman punya blog pribadi yang bisa diatur suka hati, ya berarti kita pakai cara yang kedua, yaitu cara yang yang textbook sekali gitu. Jadi kita ngikutin buku. Jadi tadi judulnya definisi marketing, malah judulnya ya seperti ini. Definisi internet marketing berdasarkan ahli. Nah, gini. Why not? No problem. Tapi ini cara yang frontal ya, frontal. Karena paragraf pertamanya juga sama persis. Oke. Pembahasan kali ini akan mengulas seputar definisi internet marketing menurut ahli Mas Bambang. Seperti ini. Nah, ini keywordnya dia benar-benar exact keyword. Ya, benar-benar exact keyword. Sesuai dengan keywordnya, exact keyword maksudnya. Seperti ini. Apakah ini melanggar? Tidak melanggar ya. Dari segi ini nggak melanggar. Dan memang faktanya kalau kita perhatikan kata kunci yang berat ya, yang berat, hampir semuanya menggunakan metode ini. Artinya ini masih berlaku gitu dan masih aman. Tapi ya ini ya diperhatikan juga, jangan sampai satu artikel misalnya keywordnya sampai 20 kali pengulangan, kaku, terkesan kaku. Biasanya sih yang terjadi adalah akan tergeser sih biasanya seperti itu. Ketika Google menangkap sinyal bahwa ini dia main keyword stuffing. Gitu. Ya, itu untuk keyword. Nah, berikutnya internal links. Ini juga penting sekali. Karena kebanyakan dari kita agak nggak tahu ya, mungkin nggak sempat atau malas repot untuk menanamkan internal links. Internal links ini juga harus diperhatikan, nggak bisa sembarangan. Internal links itu harus sesuai dengan konteks. Misal tadi artikelnya ini ya, definisi internet marketing. Misal kita mau bikin anchor text-nya di internet marketingnya, misalnya gini ya. Maka pastikan link yang di sini itu menuju konten yang memang bahas internet marketing, bisa sejarah, bisa misalnya tips, apapun itu yang berkaitan tentang internet marketing. Yang nggak boleh ini anchor text internet marketing, kalau diklik dia menuju ke bahasnya mungkin bahas topik yang lain, misalnya soal komputer, walaupun sama-sama teknologi tadi kan nggak nyambung. Atau misalnya marketing, tapi marketingnya mungkin terlalu jauh. Misalnya bahas MLM misalnya, sama-sama marketing, tapi kan konteksnya jauh ya. Jadi bisa mungkin anchor text dengan link yang dituju itu punya relevansi yang kuat. Gitu. Kalau ragu, maka sebaiknya nggak usah, mending nggak usah. Berapa internal link yang baik, Mas? Minimal 1, tapi lebih banyak lebih baik. Kemudian subheading, ya ini bukan rahasia lagi, teman-teman itu tinggalin. Nah ini saya tunjukin satu artikel yang ini ditulis oleh tim, ya masih belum sempurna, tapi paling tidak ada subheadingnya di sini ya, ada subheadingnya, ada keywordnya juga, ada H2H3-nya juga, ada fact-nya juga. Jadi ini dijadikan sebagai template gitu. Mas sekarang nulisnya jangan kaku dari atas bawah, flat gitu-gitu aja, harus ada subheadingnya. Lalu meta tag ini juga penting. Meta tag ini
tujuannya tidak hanya untuk tidak hanya untuk optimasi kata kunci, tapi juga memungkinkan kita untuk memanipulasi judul. Jadi meta text itu, misal nih judulnya kita tadi ini ya, judulnya misal kita ambil yang ini ya, judul artikel nih di dalam WordPress tuh jadi judul nih. Kemudian di metanya, meta Yoast atau rank math atau yang lain, kita pakai yang ini. Apakah boleh? Boleh, no problem. Nanti Google akan membaca data yang di meta, bukan yang di judul artikel. Jadi sehingga teman-teman punya dua judul nih. Satu judul di artikel yang real dibaca oleh orang. Yang judul kedua adalah judul yang dibaca oleh mesin pencari. Nanti yang akan nge-rank adalah yang di Yoast-nya, di metanya. Kalau meta description tidak secara langsung berpengaruh ke rank. Enggak. Karena Google tidak hanya membaca dari meta description. Tapi meta description itu membantu kita untuk meningkatkan CTR kita. Sehingga meta description perlu dibikin semenarik mungkin, briefnya lengkap, sehingga orang juga tertarik untuk ngeklik. Tapi dia tidak pengaruh ke rank kita. Sebentar ya, saya baterainya drop. Sekali lagi, meta description tidak pengaruh ke rank. Karena Google tidak hanya membaca meta description, tapi seluruh konten dari artikel kita. Tapi kalau di meta description ada keyword, akan lebih baik. Berikutnya menjawab intens. Jadi misalnya, keywordnya, misalnya kita ada keyword, dapat keyword ya, kita dapat keyword dari apapun tools yang teman-teman pakai. Keywordnya misalnya yang paling mudah adalah UMKM di Indonesia. Keywordnya UMKM di Indonesia atau UMKM, yes. Tapi ini deh. Fashion di Indonesia. Ini keyword yang kita dapat dari tools apapun yang kita pakai. Kemudian akan ada banyak pendekatan kan, orang punya cara pandang yang berbeda ketika menulis sebuah artikel, walaupun kata kuncinya sama. Akan banyak pilihan judul jadinya nanti. Judul pertama bisa jadi daftar UKM fashion di Indonesia. Bisa jadi tips misalnya cara pembukuan untuk UKM fashion di Indonesia. Bisa juga misalnya kisah sukses UKM fashion di Indonesia. Nah, dari sini saja kita udah dapat 3 sudut pandang dalam pembuatan artikel dari satu keyword saja. Apakah ketiganya menjawab intens? Belum tentu. Belum tentu menjawab intens. Jadi kalau salah dalam menentukan topik saja dari keyword, itu kita tidak akan tepat sasaran. Jadi gimana mas saran terbaik untuk menentukan topik atau menjawab intens? Kita tinggal lihat ekosistem yang sudah terbentuk. Kita tinggal pastikan saja dulu. Seperti ini di mesin pencari, maka akan muncul yang sudah terbentuk di mesin pencari. Jadi kita tinggal lihat sebagian besar membahas apa. Lalu kita tinggal ikutin. Kalau sebagian besar ternyata dia membahas tips atau dia menjawab listicle, maka kita tinggal ikuti saja. Tapi kalau sebagian besar membahas misalnya cara, panduan, listicle yang bentuknya tips, tutorial, maka kita juga harus ngikutin ekosistem yang sudah terbentuk di mesin pencari dengan menggunakan konteks sendiri.
Misal nih, kemudian kita balik misalnya yang ini ya, bukan ini. Ini juga dia mempunyai konteks yang tidak sama. Sehingga akan berbeda dengan hasil pencarian yang tadi. Sehingga dia nggak bisa membidik kata kunci yang dari awal kita sudah dapatkan ini kata kuncinya. So, penentuan konteks artikel itu penting untuk menjawab intent. Sama misalnya kita punya blog toko online misalnya. Ya kita jangan nulis cara, jangan nulis panduan, jangan nulis ini ya yang tidak berkaitan tentang intent produk kita. Kalau kita tujuannya buying keyword, maka yang kita tulis juga harus buying keyword. Jadi intensnya harus tepat juga. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu authority topic. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang authority topic. Authority topic ini, teman-teman, ini berkaitan tentang yang namanya dengan silo structure. Oke, silo structure, saya rasa teman-teman yang sudah pernah atau sudah tergabung di Embrio sudah pernah bahas soal silo structure. Nah, silo structure ini ada dua tipe, ada dua jenis. Yang pertama, seperti lihat di layar, ini adalah tipe yang menggunakan page, halaman. Jadi di halaman kita, itu kita set dulu. Yang pertama dari kata kunci yang ingin kita bidik. Yang pertama tentu kata kunci yang volumenya paling tinggi. Itu nanti dijadikan sebagai silo page yang pertama ini. Di silo page. Bentar ya, saya ilustrasi. Oke. Jadi yang ketika kita bikin blog masih kosong isinya, yang pertama tentu kita riset dulu kata kunci untuk pilarnya dulu. Jadi kita udah punya kata kuncinya yang punya volume paling tinggi, kemudian persaingan paling berat, informasi yang ditulis bisa lebih panjang, itu kita jadikan sebagai page. Yang pertama, ini dia. Ini sebagai silo tier 1 ya. Nah, kemudian, ini yang page ya teman-teman ya. Ini yang konsepnya page. Ingat page, halaman ya, halaman. Nah, kemudian setelah keyword yang pertama, yang paling tinggi volumenya dijadikan sebagai page pertama, kemudian kita bikin beberapa artikel lagi. Cara bikinnya di subpage dari page ini. Jadi kalau teman-teman pakai WordPress itu bisa bikin ya parent page, kemudian child page. Jadi ini menjadi silo ya, subpage. 1, 2, dan 3. Jadi misal page-nya adalah misalnya domain // ya, page pertama, silo 1, UMKM misalnya. Ini jadi silo pertama ya. Kemudian bikin subnya, nanti jadinya misalnya keywordnya UMKM digital misalnya. Ini menjadi subpage 1, kemudian bikin lagi jadi UMKM /2, UMKM /3. Ini menjadi subpage semua. Berikutnya, setelah bikin subpage, baru dibikin post. Tadi kita punya 3 subpage ya. Sub 1, 2, 3. Nah, ini barulah artikel-artikel yang dibikin. Ini baru post. Ini juga post. Seperti ya. Jadi page, kemudian subpage, baru artikel. Ini tentunya harus relevan kuncinya ya. Jadi
Subpage 1 bahasanya tentang di sini, connect-nya, subpage 2 juga relevansinya di sini, subpage 3 relevansinya di sini. Apakah ini boleh nge-link? Boleh, kalau memang relevan. Apakah ini juga boleh nge-link? Boleh. Oke. Boleh juga, nggak apa-apa. Selama dia relevan, jangan dipaksakan. Oke, mudah-mudahan nangkep ya. Ya. Langsung neng pabrik. Kita boleh dulu. Oke, lanjut ya. Itu silo yang pertama. Kemudian silo yang kedua seperti apa? Silo yang kedua kurang lebih seperti ini. Teman-teman, saya kasih ilustrasi lagi. Silo yang kedua, kalau tadi kita menggunakan page, kali ini kita tidak menggunakan page. Jadi dari home, biasanya kategori ya, kategori. Baru di sini kita bikin artikel utama ya. Satu. Nanti akan menuju ke artikel pendukung lainnya. 1, 2, 3, 4. Ini juga gitu. Artikel kedua akan menuju ke pendukung 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi konsepnya agak berbeda dengan yang tadi. Di sini kita tidak ada ngomong soal page. Jadi hanya home, kategori, lalu artikel utama, kemudian baru pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3, pendukung 4, dan seterusnya. Ini boleh nge-link ke atas, boleh nge-link ke bawah, boleh satu arah, boleh ke bawah saja atau ke atas saja boleh, no problem. Yang paling bagus atas bawah biasanya. Yang paling bagus ya. Cuman problemnya adalah yang paling bagus itu lebih repot. Mau nggak lebih repot? Nah, di situ dia pertanyaannya. Itu untuk silo. Nah, lalu bagaimana dengan authority topic, Mas? Authority topic ini sebenarnya istilah yang cukup baru, masih baru, belum banyak yang istilahnya menggaungkan. Authority topic sebenarnya hampir sama dengan silo structure. Bedanya adalah yang pertama, dia mengulas satu topik selengkap mungkin. Jadi semua entitas dibahas dari yang paling lengkap sampai yang perintilan-perintilan dibahas semua. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memberikan sinyal ke Google bahwa kita itu ahlinya di topik tersebut. Saya kasih ini lagi. Yang kedua, dia menjawab sebanyak mungkin pertanyaan. Teman-teman tentu pernah menemukan yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Nah, seperti ini. People also ask. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang juga direkam oleh Google dari orang-orang yang mengetikkan kata kunci ini sebelumnya. Direkam, kemudian dijadikan rekomendasi ke orang-orang lain yang mempunyai problem yang sama atau mencari query yang punya relevansi dengan pertanyaan tersebut. Sehingga dimunculkanlah people also ask. Nah, di authority topic itu kita mencoba untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin muncul di sini. Jadi kalau kita bikin artikel nanti akan seperti ini kurang lebih. Jadi misalnya saya bikin di tengah ya, ini artikelnya. Artikel ini. Nah nanti yang tadi kunci yang pertama adalah membahas sebanyak mungkin topik. Kalau di silo kita hanya bicara 1 sampai 5 artikel, kalau di authority topic kita sebanyak mungkin artikel yang mendekati yang relevan kita bahas. Termasuk artikel-artikel yang hampir mempunyai kata kunci yang sama, hampir bertabrakan, tapi konteksnya berbeda. Misalnya nih, misalnya cara isi pulsa dengan OVO, kemudian cara isi pulsa dengan Dana, itu kan kata kuncinya mirip-mirip ya, dan berkemungkinan untuk saling kanibal. Tapi ketika bicara long tail artikel, maka keduanya jadi berbeda, nggak sama.
Nah, di authority topic itu dibahas semua, dihantam semuanya. Nggak peduli dia mempunyai kedekatan atau tidak. Itu dari sisi topiknya, dari sisi relevansi topik. Yang kedua, itu kita menjawab semua pertanyaan. Menjawab semua pertanyaan. Jadi semua pertanyaan kita jawab. Dari apapun yang muncul di sini, teman-teman tinggal lihat di sini saja. Kuncinya ketika di sini. Tinggal lihat di sini apa pertanyaan yang digunakan. Biasanya si apa ya, hak bagaimana, kemudian mengapa, kemudian gimana ya. Jadi yang biasa jadi wartawan pas tahun. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi authority topik di satu sisi dari sisi pembahasan topik dan subtopiknya menjawab semua topik yang dibutuhkan, yang di satu sisi menjawab semua pertanyaan. Ini nanti akan jadi akan memberikan sinyal ke Google bahwa blog kita itu ahli di topik tersebut, sehingga akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk menang di mesin pencari. Berikutnya, semua artikel punya relevansi yang kuat. Nah, itu tadi sudah kita bahas ya. Jadi semua yang punya kedekatan, cara mencarinya gimana, Mas? Kalau dia bentuknya adalah artikel pendukung, saya lebih suka menggunakan Google seperti ini, teman-teman. Tadi bisa dari sini, ini juga punya keterikatan, relevansi, atau dari sini, di bawah, ini dia. Gadget ini juga punya banyak relevansi. Tinggal di copy dan dimasukkan ke Notepad. Tinggal disortir lagi mana yang kira-kira bisa dijadikan artikel baru. Kemudian di sini, people also asking. Ya, untuk bagian pertanyaannya. Ditulis semua jadi artikel-artikel. Kalau gitu banyak dong Mas artikelnya. Ya, kan kita bikin blog mau nulis artikel kan. Jadi banyak sedikit tetap harus nulis. Nah, yang unik adalah untuk artikel pendukung yang modelnya menggunakan artikel topik seperti ini, panjang artikel pendukung tidak lagi penting. Karena di pendekatannya adalah selengkap mungkin, kemudian menjawab sebanyak mungkin pertanyaan. Nah, khusus untuk artikel utama, pendekatannya lebih ke tulis sesingkat mungkin, tapi bahas selengkap mungkin. Maksudnya kalau memang sudah cukup pembahasannya, jangan dipaksakan. Tapi kalau bisa lebih panjang bahasanya, maka wajib dipanjangkan. Dapat ya? Kalau memang dia tidak bisa panjang, jangan dipaksakan. Tapi kalau bahasanya ternyata banyak, maka bahas semua selengkap mungkin. Itu pendekatannya. Nah, yang terakhir, yang paling penting di bagian authority topic ini adalah EAT dan YMYL, Your Money, Your Life. Ini berkaitan tentang reputasi kita sebagai seorang penulis. Tujuannya apa sih tujuan dari fitur apa sih tujuan dari peluncuran EAT dan YMYL ini? Yang pertama, Google tidak mau kita sebagai pengguna atau orang lain sebagai pembaca dari Google mendapatkan rekomendasi dari yang bukan ahlinya. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita nih ada seorang nih kondisinya lagi parah, lagi sakit misalnya ya, kemudian dia butuh informasi dari mesin pencari. Kalau dia ngetikkan di Google, dapatnya dari blog abal-abal yang dia nggak jelas siapa penulisnya. Bisa kita bayangkan betapa besar resiko yang dia hadapi. Bisa jadi ya kalau tipsnya yang dia atau saran yang dia rekomendasikan itu membantu dia, tapi kalau justru berbahaya itu tentu akan sangat menakutkan sekali. Nah, ini yang jadi concern dari Google. Sama juga untuk kategori yang lain, contoh untuk finansial. Bisa kita bayangkan kalau seorang yang sedang butuh rekomendasi finansial karena dia terjepit sesuatu atau terjepit masalah finansial, kemudian dia dapat rekomendasi dari yang bukan ahlinya, maka bisa jadi justru akan memperburuk situasi yang dihadapi. Nah, untuk ngatasin EAT dan YMYL ini, untuk kita blog-blog yang mainstream seperti kita ini, yang bukan
klik dokter, yang bukan halodoc, yang bukan startup, yang bukan korporasi, maka kita punya 3 pilihan yang bisa kita optimalkan. Yang pertama, update berkala. Update berkala itu maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman punya tips yang tipsnya itu hanya berlaku tahun 2020, maka make sure di tahun ini teman-teman harus edit judulnya, kemudian update isinya sehingga punya relevansi yang baik dengan tahun yang sedang berjalan. Biasanya sih kayak misalnya daftar harga handphone, daftar harga laptop, itu kan pakai tahun ya. Nah, itu pastikan tahunnya diupdate secara berkala. Atau teman-teman punya konten yang ditulis tahun lalu dan tahun sekarang, interface dari tools-nya sudah berubah, fitur dari aplikasinya sudah diupdate, maka perlu diupdate juga screenshot-nya. Tentu Grab yang misalnya tipsnya tentang Grab tahun lalu cara ordernya udah beda dengan tahun sekarang, karena itu perlu diupdate. Nah, berikutnya lengkapi informasi author nih untuk penulis. Kalau zaman dulu nggak terlalu penting, sekarang mulai dilengkapin, mulai untuk diubah, bikin panel khusus author di mana kita bisa menuliskan siapa sih penulis ya, di blog kita, apa sih latar belakangnya, ahlinya di bidang apa, dicantumkan di situ sehingga Google juga bisa memahami. Yang ketiga, lengkapi halaman about dengan kontak yang jelas. Dari kantor, kalau belum kantor, rumah, oke, kemudian nomor telepon, email, kemudian kontak-kontak yang lain itu dilengkapi akan lebih baik. Ini memang berlaku untuk semua, tapi lebih terkhusus kepada misalnya toko online, kemudian web berita, web yang memberikan rekomendasi kesehatan, finansial, ini lebih diutamakan. Tapi kita sebagai blog yang juga terkadang membahas di area-area itu, nggak ada salahnya kita lengkapi juga untuk memastikan kita lulus screening IET dan IMDL. Kalau menurut kabar yang saya dengar, IET dan IMDL ini dilakukan secara manual sama Google. Benar atau enggak, saya nggak tahu juga. Alright, berikutnya technical analysis. Nah, ini lebih ke teknis, tapi kita nggak akan jalan sendiri karena biasanya kita menggunakan tools untuk ini. Nah, tools yang saya rekomendasikan adalah Screaming Frog, teman-teman. Screaming Frog ini ada versi gratisnya yang bisa dipakai. Apa yang bisa dilakukan di Screaming Frog ada banyak. Misalnya teman-teman ya, teman-teman bisa, misalnya udah punya banyak artikel, tapi teman-teman tidak yakin bahwa semua artikel itu sudah mempunyai struktur data yang baik dan benar. Nah, di Screaming Frog dia bisa memberikan data report secara lengkap, mulai dari struktur data, duplicate meta, redirection chain, meta text, sampai struktur linksnya, berapa klik dari home ke artikel, itu dia bisa baca semua. Nah, ini fiturnya akan sangat membantu. Dia juga bisa memastikan apakah redirection dari, ini ya. Kita itu kan kalau di web itu ada beberapa versi ya. Ada yang www, ada yang langsung ya, langsung .com tanpa www. Ada yang http www ya. Kemudian ada yang pakai HTTPS. Nah, ada banyak versi sebenarnya ya, yang secara default dia otomatis akan terpasang di blog kita. Nah, ini harus di-redirect semuanya ke satu format saja. Karena semua dari format ini dianggap oleh Google dianggap sebagai individu yang berbeda. Jadi kalau teman-teman redirect-nya tidak benar, maka nanti kita menjadi duplikat konten akhirnya, karena isinya udah pasti sama. Jadi pastikan redirect-nya ke satu versi saja. Mana yang baik pakai WW dan non WW sama baiknya kalau menurut saya nggak ada yang berbeda. Yang benar itu pilih salah satu, kemudian yang lain di redirect ke satu versi. Itu yang paling direkomendasikan. Nah, dengan technical analysis kita bisa mengeliminasi hal-hal semacam itu. Kemudian dari struktur datanya. Kalau teman-teman menggunakan WordPress, struktur datanya udah biasanya dari home, udah pasti organisasi ya. Kemudian dari artikel, dia biasanya bentuknya struktur datanya artikel. Tapi teman-teman yang bermain di di area atau di niche seperti resep, di lirik, kemudian review, maka struktur datanya
tidak sama dengan artikel. Harus dibedakan. Pastikan starter datanya sudah betul nanti supaya kita dapat rich snip. Technical analysis ini bisa nanti kita bahas di pembahasan khusus ya, karena banyak sekali. Tapi at least teman-teman udah punya gambaran, oh ternyata kita perlu nih untuk memastikan technical analysis kita udah sesuai dengan kaidah SEO. Oke, nah ini baru kita masuk ke bagian Google AdSense ya. Oke teman-teman, mungkin tidak semua bermain Google AdSense ya, tapi saya yakin sebagian besar pasti bermain Google AdSense. Nah ada satu pengaturan yang mungkin teman-teman terlupakan atau terlewatkan, yaitu pengaturan bagian referensi pengguna. Ini fitur ini disiapkan atau ditanamkan oleh Google untuk membantu agar iklan yang muncul di perangkat mereka itu sesuai dengan referensi mereka, sesuai dengan histori, sesuai dengan perangkat, sesuai dengan lokasi, browser, dan lain sebagainya. Secara default ini aktif. Nah, problemnya adalah ketika keyword kita sudah high CPC, tapi ternyata fitur ini menginterrupt iklan yang sesuai dengan keyword kita, akhirnya CPC kita tidak optimal karena bisa jadi pembaca kita itu tidak punya, pembaca kita itu punya histori lain selain dari keyword yang kita bidik, sehingga iklannya dia akan basisnya mengikuti referensi pengguna, tidak berdasarkan kata kunci yang kita bidik. Jadi ini perlu dimatikan. Cara settingnya tinggal masuk ke kontrol pemblokiran, kemudian semua situs, lalu kelola tayangan iklan, kemudian aktifkan toggle iklan berbasis penggunaan seperti ini. Silakan diaktifkan. Oke, berikutnya bicara soal optimasi Google AdSense. Ini adalah posisi iklan terbaik, teman-teman. ATF itu above default ya. Above default itu berarti di atas dari, kalau teman-teman pakai gambar fitur berarti di atas gambar feature, di bawah menu itu adalah above default. Nah, defaultnya adalah artikel paragraf paling atas dalam satu bilah layar penuh. Jadi misalnya saya buka mana ya? Misalnya saya buka tadi ya, gadget trend. Dan saya buka satu artikel. Nah, ini adalah ATF-nya berarti dia di bawah menu ya, di bawah menu. Sedangkan ini gambar fitur ya, gambar fitur. Oke, jadi posisi yang ini yang ideal adalah di bawah menu, above default. Di sini kurang lebih ya, berarti bentuknya. Kemudian ukurannya, pilihannya adalah 300-250 medium tergantung temnya. Ini ada beberapa pilihan ukuran yang bisa dipergunakan. Kemudian ada 78x90 leaderboard. Untuk mobile-nya 320x100, bisa di-set kalau mobile dengan desktop ya, pakai plugin di WordPress bisa di-set. Mana iklan untuk mobile, mana iklan untuk desktop. Kemudian 970x11 leaderboard ini untuk ATF, biasanya di bawah menu, atau di header sini juga bisa juga sih. Nah, seperti ini, di header ya. Di atas header seperti ini juga boleh. Bisa. Ini above default. Nah, default-nya kan di sini nih, di bagian fitur, kemudian paragraf yang 1 ke 2. Baru insight, kita ngomong insight artikel. Nah, ini yang disarankan ukurannya adalah 300x250, medium dan large. Ini pilihannya. Kemudian responsif. Tapi soal posisi dan format iklan ini tentu teman-teman boleh ini ya, boleh tidak setuju dengan ini. Kenapa? Karena masing-masing blog punya desain yang berbeda, punya pola yang mungkin tidak sama, unik masing-masing. Tentu silakan dilakukan eksperimen. Jadi dipasang format ini sebulan, kemudian bulan depan diganti, kita lihat bagaimana komparasi hasilnya.
Baru nanti dari situ kita bisa tahu ternyata format ini yang paling tepat untuk kita. Balik lagi harus based on data. Nah ini kalau ini untuk desain artikel hampir sama dengan tadi ya kurang lebih penjelasannya ya. Jadi yang di bagian fold-nya itu di bawah dari gambar header atau gambar footer di paragraf pertama, paragraf kedua biasanya yang optimal adalah yang 300 kali 250 medium atau large rectangle. Kalau untuk di bagian di bawahnya, di paragraf setelahnya, itu boleh di mana saja ukurannya, silahkan dilakukan eksperimen. Tapi pilihannya, ya hanya ada 2 ya pilihannya ya, karena link tidak ada lagi kan. Jadi berformat gambar, ukuran seperti ini, silahkan dieksperimen. Yang sudah saya dapatkan kurang lebih yang optimal seperti ini. Alright, selanjutnya bicara soal CPC atau cost per click. Banyak mitos yang banyak dibahas di luar sana juga. Tapi yang saya pahami dan saya yakini bahwa CPC itu paling dipengaruhi oleh kata kunci, karena kata kunci punya relevansi yang kuat dengan produk atau industri. Sehingga pilihan kata kunci itu akan sangat berpengaruh pada cost per click yang kita dapatkan. Itu sebabnya kenapa blog yang membahas banyak topik itu relatif lebih kecil CPC-nya dibandingkan blog yang fokus pada satu topik saja. Kemudian berikutnya keyword berhubungan langsung dengan industri. Yes, jadi keyword itu berhubungan langsung dengan industri, dengan produknya dan budget publisher. Semakin tinggi budget publisher, biasanya dia akan membidik kata kunci yang juga kompetitif. Itu sebabnya di akhir tahun biasanya budget-budget untuk blog traveling, zaman dulu ya, sebelum pandemi, blog untuk yang niche-nya traveling itu lebih tinggi karena publisher sedang bakar duit. Di situ bisa juga momen-momennya belanja online di Shopee biasanya zaman dulu itu kerasa banget kalau masuk Shopee 12.12 itu biasanya iklan-iklan yang e-commerce itu CPC-nya luar biasa tinggi. Jadi CPC tidak berhubungan langsung dengan posisi, justru lebih berhubungan dengan keyword dan budget publisher. Seberapa bagus posisi kita pasang dimanapun, kalau budget pengiklan lagi dipangkas, tetap CPC-nya akan turun. Kemudian posisi iklan tidak berhubungan langsung dengan CPC. Ya, saya percaya dimanapun posisinya, kalau kata kuncinya nggak dapat, CPC-nya akan rendah. Mau di header sekalipun, mau di bawah judul sekalipun, kalau dari keyword-nya udah low CPC, iklannya juga low CPC. Berikutnya, selain keyword di dalam artikel tersebut, CPC juga dipengaruhi oleh niche atau pembahasan blog secara umum. Jadi artikel yang lain juga pengaruh ke artikel yang mungkin yang kita bidik di high CPC ya. Jadi satu sama lain dia akan memberikan pengaruh. Jadi misal satu artikel bahas soal produknya smartphone misalnya. Kita tentu harapannya iklannya iklan smartphone. Kemudian nanti di artikel lain ada bahas soal mesin cuci. Maka akan ada kalanya, ada momennya ketika orang buka yang artikel yang keluar tuh mesin cuci. Akan ada kalanya seperti itu. Apalagi kalau bid budget publisher yang smartphone itu kalah dari bidnya si mesin cuci. Maka dia akan tergeser dari tampil di blog-blog yang potensial. Ini soal CPC ya. Jadi kalau teman-teman ingin CPC-nya membaik, keyword-nya harus diperbaiki juga. Pemilihan kata kuncinya harus yang punya CPC paling tinggi. Atau paling tidak lebih tinggi dari artikel-artikel yang sudah pernah diterbitkan. Nah, ini bahasan terakhir. Kita masuk ke bahasan traffic to action. Ini disclaimer dulu teman-teman ya. Ini disclaimer. Saya tidak main paid traffic lagi, dulu pernah main tapi tidak lama. Kenapa? Mungkin karena saya yang tidak cocok dengan metode ini. Dan ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan pemain paid traffic ataupun mendeskripsikan mereka. Silakan, ini soal pilihan saja.
saya sekarang bermain full di organik, tidak bermain di traffic lagi. Dulu pernah main, tapi nggak lama. Hasilnya bagus, banyak yang sampai ratusan juta juga kan. Tapi juga tentu modalnya juga harus ada. Nah, paid traffic ini tidak untuk semua orang. Khusus untuk teman-teman yang sudah punya modal untuk beriklan dan sudah kuat mental. Ya. Jadi harus kuat mental. Nah, paid traffic to AdSense kuncinya sebenarnya hanya di sini ya. Jadi, bagaimana cara kita memprogram atau mendesain website kita itu mempunyai CPC yang tinggi, tapi ketika kita pasang iklan itu dengan CPC serendah mungkin. Jadi CPC serendah mungkin ya. CPC iklan maksudnya CPC iklan di FB Ads serendah mungkin, tapi CPC di GA-nya setinggi mungkin. Baru nanti kita dapat yang namanya profit. Ya, rule-nya, basic rule-nya seperti ini. Ini bagus ya, hampir di semua jenis paid traffic, hampir semua di jenis bisnis, tidak cuma di Google AdSense aja. Nah, ada beberapa teknik yang dulu saya gunakan. Yang pertama, teman-teman, riset dulu. CPC besar minimal 15.000 per klik. Jadi di riset dulu keyword yang punya CPC besar minimal 15.000. Dibikin listnya 1 sampai 50, 100 much better, bagus, problem, banyak mungkin. Kemudian bikin webnya dan tulis artikel minimal 10 artikel dengan keyword yang tadi sudah kita riset yang mempunyai CPC besar minimal 15.000. Berarti maksimalnya tidak terbatas ya, bisa lebih. Setelah dibikin, tunggu sampai berapa hari, paling tidak tersedia beberapa artikel. Kemudian kunci yang ketiga adalah bikin poster atau materi iklan yang mengundang klik. Berarti kita bermain clickbait. Bisa over claim, bisa over, pokoknya yang over lah, pokoknya serba over ya. Dari materi teksnya over, copywriting-nya over. Tapi bukan nipu, bukan hoax ya. Over tapi jangan hoax, nggak boleh. Kemudian untuk dapetin ide, kita bisa intip dari Facebook Library, Ads Library. Ini adalah perpustakaan atau koleksi iklan-iklan yang sedang running di Facebook. Di sini kita bisa mempelajari apa saja sih iklan yang sedang running, dan kita bisa meniru copywriting, gambar, ataupun materi iklan yang lain, sehingga kita bisa dapatkan paling tidak hasil yang mendekati baiknya dengan iklan tersebut. Oke, biasanya CPC yang tinggi itu berhubungan dengan misalnya aplikasi, misalnya. Biasanya aplikasi seperti apa? Nah, duit juga, soal duit ya, pulsa, aplikasi pulsa, aplikasi penghasil pulsa, penghasil duit biasanya. Nah, seperti ini nih, kan ya, ini main di Ads. Bentar, mana ya? Ini misalnya, ini juga bisa dicoba seperti itu kurang lebih bentuknya. Ini juga nih, pasang LDR boleh coba. Ini juga pakai teknik libet kan ya. Duh, ini kalau Mas tahu saya dimarahin nih. Dulu sampai sekarang kayaknya modelnya tidak jauh beda ya, bermain di clickbait ya. Tapi bukan hoax ya, clickbait dengan hoax beda. Itu kayaknya ada lagi. Nah, kita lihat lagi. Atau misalnya saham, itu saham tinggi loh, dari dulu saham.
selalu tinggi. Saya tutup dulu ini. Oke, saham misalnya. Ada banyak iklan yang bisa kita contoh ya, tapi ini kebanyakan official ya, nggak ada yang clickbait ya. Tapi bisa dirancang, jadi artikelnya saham, kemudian posternya kita bikin semenarik mungkin, se-clickbait mungkin, tapi jangan hoax. Ya tinggal diekspor ya, kata kuncinya saham, bisa film, download, kalau nggak salah nih, download film biasanya. Download film juga lumayan bagus CPC-nya. Ya sih. Nah ini ya, kasih bonus lagi ya. Ini kasih apa nih, clean. Ini juga nih. Ya, ini juga bermain di area-area seperti itu. Oke, ini saya close ya. Itu beberapa ininya, beberapa bocorannya. Dulu saya main seperti itu juga, tapi udah enggak lagi. Berikutnya, baru pasang iklan. Kemudian lakukan eksperimen, teman-teman. Ngomongin soal FB AdWords ini harus eksperimen, harus bakar duit dulu dikit, nggak banyak sih. Kemudian lakukan eksperimen dengan 2 target, klik to website dan landing page view. Ini 2 target yang teman-teman bisa coba untuk eksperimen. Apa bedanya klik to website dan landing page view? Kalau klik to website, kita dikenakan biaya ketika orang ngeklik websitenya. Ngeklik doang nih, tapi kan dia tidak selalu sampai ke web kita, ada mentalnya, ada bounce rate-nya. Biasanya kalau Facebook Ads itu variatif ya, bisa 50%, bisa 30%, bisa 20%, atau bisa lebih tinggi. Tergantung load server kita. Kalau lelet ya pasti orang mental semua. Kalau landing page view, kita dikenakan biaya ketika orang sudah buka webnya. Jadi ketika sudah dibuka webnya, baru kita dikenakan biaya sama si Facebook. Itu perbedaannya. Jadi eksperimen dari 2 target ini, kemudian lihat mana yang oke. Yang oke jalan, yang tidak oke di stop. Nah, bikin 3 iklan dan 3 ad set di satu campaign. Jadi formatnya 1-3-3, 1 campaign, 3 ad set, 3 iklan. Berjalan 3-3-nya sekaligus bareng dengan dengan variasi copywriting yang seheboh mungkin. Ini katanya punya heboh, clickbait, wah, overclaim, no problem, overclaim, nanti jangan hoax dan jangan nipu. Kemudian aplikasinya hindari yang, kalau saya pribadi dulu menghindari yang berbau riba dan sebagainya. Tapi teman-teman silakan, itu pandangan Anda, kan mau coba juga oke. Tidak bisa dipungkiri aplikasi pinjol itu CPC-nya sangat menggiurkan. Kalau mau coba boleh. Oke, 1-3-3, 1 campaign, 3 set, 3 iklan, jalan semua. Kemudian dari ketiganya pertahankan selama 2 hari. Biasanya sih di awal tetap mahal semua ya, biasanya. Pertahankan 2 hari. Nanti ketika sudah 2 hari akan kelihatan tuh, karena AI dari Facebook udah mulai bisa menemukan pola yang betul, jadi dia akan semakin murah. Nah, dari 3 aset ini, perhatikan mana yang paling murah. Yang paling murah jalankan, yang masih mahal di stop. Tapi mahal pun, kalau di dashboard AdSense-nya masih untung, gas aja, nggak apa-apa. Yang penting kan profit ya. Mau mahal di Facebook Ads-nya, tapi kalau di dashboard AdSense-nya masih untung, nggak apa, jalan aja. Tapi kalau teman-teman boncos, stop. Yang masih teman-teman masih profit, itu yang dijalankan terus. Yang paling penting ini ya, resiko ditanggung penumpang. Karena kalau bermain Facebook Ads, harus kuat mental, harus bisa, jangan baper, harus bisa move on dengan cepat. Karena aneh ya, move on pakai akun
yang lain, beli akun atau gimana lah caranya, pokoknya move on, jangan dipikirkan. That's it, teman-teman, itu dia materinya malam hari ini. Terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab mungkin 30 menit ya. Silahkan nanti boleh via chat, via audio juga fine, no problem, silahkan. Saya akan coba jawab sebisa saya. Ini recordnya saya stop ya.